walaupun belum dilahirkan sudah dikenal di zaman sebelumnya. Jadi ini bukan sembarang nabi. Nabi Muhammad ini luar biasa, ya. Makhluk seluruh jagat alam semesta ini karena nurnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur diberi oleh Allah menjadi umat Nabi. Walaupun diciptakan dilahirkan di akhir zaman, tetapi masuk surga pertama kali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita semuanya, kalau menjadi umatnya dan ditakdirkan Allah masuk surga, ya pertama kali masuk surga. Ini adalah merupakan sebuah khususiyah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya masuk surga pertama kali adalah umat Nabi Adam, mestinya Nabi Idris. Tetapi kenapa Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya ini dipersilakan oleh Allah masuk surga pertama kali? Karena kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus bangga dan memujinya sekalian bersyukur. Malam hari ini kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Coba kita dengarkan di dalam hadis sahih yang sering kita ucapkan di dalam khutbah itu, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum diciptakan, belum dilahirkan, itu sudah diceritakan di kitab Injil, diceritakan di Taurat, bahkan sudah terdengar dan dipahami oleh para pendeta-pendeta dan pastor-pastor sebelum dilahirkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini diceritakan bahwa An-Atha' bin Yasar, yaitu adalah An-Atha' bin Yasar dari sahabat Atha' bin Yasar, An-Qabil Akhbar dari Aqabil Akhbar, yaitu seorang anak daripada pendeta Yahudi, ya, pendeta Yahudi. Qala allamani abi at-Taurat. Jadi telah berkata Aqabil Akhbar itu telah mengatakan allamani, telah mengajarkan kepadaku abi bapakku. Itu adalah pendeta Yahudi, at-Taurat, kitab Taurat. Jadi kalau amat di ngaji Al-Quran diceritakan kepada anaknya dan juga kepada santrinya. Ini khusus Taurat diajarkan kepada putranya Aqabil Akhbar, yaitu seorang pendeta besar. Diajarkan al-Taurat illa sifran wahidah, kecuali ada satu lembar, karena yahtimuhu wa yukhiluhu sunduk, ya, itu satu lembar ini dibungkus rapi kemudian disegel, memberikan tanda tidak boleh satupun orang membacanya. Dan ini membuat penasaran, yaitu Aqabil Akhbar, ada apa ayah saya itu Taurat diajarkan mulai halaman pertama sampai halaman yang terakhir disarah juga, tetapi ada satu halaman yang di situ tidak boleh dibaca, ditutupi, disegel, kemudian dimasukkan di dalam peti, wayuhilu sunduk, dimasukkan di dalam peti. Ini menggambarkan bahwa betapa mulianya Rasulullah SAW belum lahir saja sudah terkenal. Falamma mata abi, kemudian meninggal. Setelah meninggal, yaitu abiku bapakku, fatahtuhu, maka aku buka kotak itu, ya. Faida fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Maka tiba-tiba saya membaca di dalam yang ada satu lembar, ada nabiyyun yakhruju akhir zaman, yaitu menceritakan seorang nabi yang akan keluar diutus di akhir zaman. Ini yang membuat penasaran Aqabil, yaitu Aqabil Akhbar. Dan jelaskan apa? Banyak sekali. Ini berarti Nabi Muhammad ini adalah luar biasa, makhluk yang belum dilahirkan, yang saat ini kita peringati sudah dikenal, yang sudah dikenal di Taurat dan Injil. Kemudian maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisyam, yaitu dilahirkan kelahirannya di Mekah. Ya, jadi ada seorang lahir di Mekah itu ditelusuri terus oleh para pendeta. Jangan-jangan ini
dijelaskan secara sifat di Rasulullah SAW di Taurat itu. Kemudian nanti hijrah bil Madinah, berarti kan Nabi hijrah ke Madinah ini adalah merekam jalan hidup. Ya, mau gak mau memang hijrah, memang diceritakan di dalam Taurat. Ya, Taurat. Wasultan besar, raja besar. Ya khusus sa'rahu wa yataziruhu ala wasati. Kanjeng Nabi itu rambutnya pendek. Ya. Jadi orang rambutnya pendek, rambutnya gondrong, ojo bilang nama Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu rambutnya pendek. Sering memotong ketika panjang dipotong panjang. Memang ada sebuah riwayat sesekali Kanjeng Nabi itu pernah rambutnya sekali, ya. Terus ditiru Cak Nun. Nah, gitu. Jadi pada umumnya itu Kanjeng Nabi itu rambutnya pendek. Karena berjalan seperti itu. Wa yasusa'ahu. Kemudian wa yataziru ala wasati. Kanjeng Nabi itu sarungan. Ya, kayak awak dhewe iki. Senengan salah beban. Ya, makanya wasati itu pusat, ya. Di beban nang isor ini. Tapi Kanjeng Nabi itu dukur itu kadang-kadang pakai baju, juga bawahnya pakai sarung. Ya sesekali juga ada ceritakan pakai jubah. Yang pada umumnya adalah Kanjeng Nabi itu juga pakai sarung dua. Yang di depan itu pakai menutup badannya, yang bawah pakai sarung. Seperti kita ini orang Indonesia. Kemudian yakunu khairul anbiya, Kanjeng Nabi itu jadi sebaik-baik anbiya wa ummatu khairul ummah. Kita ini sebaik-baik umat, ya. Itu makanya nanti para pendeta ini salut, ya. Cuman pendeta ini berdoa mudah-mudahan dari bangsa Bani Israel, tapi ternyata meleset kan begitu. Kenapa? Diceritakan dikagumi dia akan menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi kita ya, jadi kita bersyukur mencintai itu harus senang total, ya. Mencintai harus senang total, tidak hanya sekedar senang-senang biasa. Dan kita ini bersyukur menjadi umat yang terbaik, khairul ummah. Dan ciri orang mengikutnya Rasul, ya, itu ini digambarkan. Kalau kita ini termasuk umat sebaik-baik umat, dijelaskan yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli syaraf. Jadi umat Kanjeng Nabi itu cirinya selalu mengagungkan Allah dengan segala kemuliaan. Ya, ono kemuliaan rojo, kemuliaan presiden, bupati, lah kemuliaan. Tetapi kita nggak boleh merendahkan atau menyampaikan Allah. Allah harus kita tinggikan di atas kemuliaan, walaupun kepada Rasulullah SAW sekali. Jadi kita selalu bertakbir kepada Allah di atas segala kemuliaan. Ya, harus seperti itu. Yaitu adalah tauhid. Yaitu diajarkan Rasulullah SAW. Ya suku Nabi Sallallahu kasuku fihim fil kitab. Jadi nanti Kanjeng Nabi itu mengajarkan tentang sholat. Shopnya itu koyok shop perang. Ya seperti kita ini. Satu shop seperti itu berjajar-jajar itu. Itu pun diceritakan di dalam Taurat. Dan memang itu informasi dari Jibril. Nama Taurat Injil itu adalah agama samawi, ya, turunkan dari Allah, maka tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi sholat. Jadi kalau kita ini ingin menjadi umat Nabi pecinta Rasul, maka harus sholat, ya, harus sholat, dan itu pun minimal berjamaah. Qulubuhum masahibuhum yahmadun. Hati-hati mereka para umat Kanjeng Nabi itu suci, ya, seperti Shafifah Quran, ya. Maka pelajari Quran itu kalau kita pengen hati kita suci, ya. Jadi hatinya itu seperti Al-Quran, ya. Jadi masuk ibu, jadi belajar Al-Quran ini sama dengan mendidik hati kita ini agar supaya ini kita ini seperti Al-Quran. Maka Kanjeng Nabi Al-Quran yang sifat Quran Kanjeng Nabi adalah Quran yang berjalan di muka bumi. Maka Kanjeng Nabi selalu sajidan syakiran hamidan. Di lahirnya saja dia sujud, syukur dan memuji. Nah kita pun harus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yahmaduna wa ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha. Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi itu selalu memuji Allah dan bersyukur, berterima kasih dalam kondisi senang atau tidak senang, syiddah wa raha.
Kita itu kan hidup kan sering seperti itu. Orang senang, susah, melarang, duit kan begitu. Umat Kanjeng Nabi yang disebut khairul umat tadi itu cirinya itu adalah dia selalu bersyukur kepada Allah dalam semua dalam kehidupan, baik kondisi baik maupun tidak, ekonomi paceklik atau tidak, sehat atau sakit, tetap bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruhnya berkhulun al-jannah bi ghairi hisab. Ya, kita mudah-mudahan dari bagian ini. Ya, kan Nabi punya umat itu sepertiga masuk surga tanpa hisab. Ya, apakah sahabat Kanjeng Nabi itu sepertiga? Iya, termasuk kita juga. Asalkan apa? Yaitu mencintai Rasul sebagaimana para sahabat mencintai Rasul. Jiwanya, berjuangnya sama walaupun kita tidak bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para Abu Bakar, para sahabat Abu Bakar, Umar memuji Rasulullah, berjuang membela Rasul karena tahu siapa sifatnya Rasulullah, tahu kecilnya, tahu perilakunya, tingkah lakunya, wajahnya ganteng, badannya wangi dan sebagainya. Maka wajar mereka kagum dan membela sampai mati-matian dan begitu. Nah, kita ini nggak pernah ketemu. Ya koyo ini bayang-bayangan Rasulullah Nabi sampai ngolong-ngolong, padahal nggak tahu ketemu ya. Bayang-bayangkan rasa cinta kami kepada Rasulullah SAW sehingga lam yarani, kita ini bagian manusia yang tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Kemudian tetapi dia itu beriman kepada aku, maka tuba orang itu lebih bahagia daripada sahabatnya Rasulullah SAW di zamannya. Mereka wajar para sahabatnya Rasulullah itu kagum karena tahu persis Rasulullah. Tapi kita tidak tahu persis. Ya, melalui akhbarul Mustafa, melalui sholawat Nabi, kita tumbuhkan cinta kita kalau bisa melebihi para sahabatnya Rasulullah SAW. Ya, sehingga apa? Sehingga kita ini tergolong orang yang ahli surga, masuk surga bi ghairi hisab. Kalau enggak minimal di sepertiga, sulusun yadkhulul jannah wa sulusun ya'tuna bi dzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi sepertiga itu, yo sembahyang, yo nyolong, yo sembahyang, yo ngerasani, yo sholawatan Nabi, yo kurang ajar, gitu. Tetapi mereka itu masuk surga juga, tetapi sudah diampuni Allah. Nah, membaca sholawat Nabi ini adalah pintu masuk untuk masuk surga karena syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Gak mungkin kita termasuk orang suci, mudah-mudahan kayak gini, gaya kayak gini. Ngaji gak serius, sholat gak khusyuk, orang itu yo ngerang lirik aja mangan itu ya gak tahu kosong, tahajud yo turu. Ya, umat sing sepertiga yang kedua ya seneng ngaji, seneng sholawat, dan mursalin dong, wabrak tuturan itu wabrak. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yang nomor 3, ya, jangan yang nomor 3. Ini wasulus ya'aduna bidunubi wa khotatih, wasulus ya'aduna bidunubi wa khotaya idham. Mereka ini hampir tidak pernah dimaafkan, jadi dimasukkan di neraka. Ada mengatakan ini orang kafir, ada mengatakan dzalimun nafsi. Dalam Al-Quran itu golongan 3 yang terakhir, yaitu ada orang senantiasa nggak tahu tobat, nggak tahu ngaji, nggak tahu ibadah, wis mursal tak sampai mati, tapi syahadat ya, itu masih mending ya. Kemudian mengatakan fayaqulu wa ta'ala lil malaikati idhabu fazinuhum fayaqulu ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wajadna lahum minad dunubi kal jibal. Ini tuh kan salil jibal ya. Jadi malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat, pergi kamu kepada umat Nabi Muhammad SAW, kemudian timbang dosa-dosa itu, timbang amal kebaikannya. Ning api-api lebone swarga, ning abot api lebone swarga, ning abot eleke cemplung neraka, ning iso kena syafaat, ning nek oleh ampunan, ning nemen ya gosong-gosong dhisik ya. Jadi godhoken dhisik koyo iwak asin, pindang itu nih digoreng, ambune wis ilang, panganane enak kan begitu. Digoreng dhisik sampai blonjot, baru entek dosane, entek ambune nggo entasen, ya itu bintas. Karepe ngono,
Tapi fayaqulu, tapi malaikat ini mengatakan Rabbana wajadnahu masrafu ala anfusihim. Ternyata ada sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaman ya Allah, kula ningali umat Kanjeng Nabi wajadnahu asrafu ala anfusihim, masya terlalu banget kepada dirinya, melampaui batas sombonge, mau apa jadi nakale, bahkan dikatakan amalahu minadz dzunub. Semua perbuatannya itu penuh dosa. Kan salil jibal kaya gunung. Jadi gunung dipanggil dosa kaya gunung piye? Ada dosa. Nah, kemudian wa annahu yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Kanjeng Gusti Allah, mereka itu ternyata dia bersyahadat, dia menyebut namamu sebagai Tuhannya, menyebut Nabi Muhammad sebagai utusan panjenengan sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itu, maka fayaqulul haqu wa izzati wa jalali, Gusti Allah dawuh al-haq, benar, dan demi kebesaranku dan kemuliaanku lajaltu min akhlasati bi sa'adati kaman kadzabi adkhiluhumul jannah bi rahmati. Ya Allah, krono ngikuti yang syahadat, maka nyuwun panjenengan piken apa saene, maka dikatakan kebenaran al-haq, kemudian demi kemuliaan kebesaranku, maka sesungguhnya dosa itu dipandang bisa ringan di hadapan Allah karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adkhiluhum al-jannata bi rahmati ya azza wa jalla, masukkan surga. Mudah-mudahan kita tergolong orang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah malam hari ini kita lanjutkan sebagai cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada mukjizat yang ditinggalkan Rasulullah ketika wafat, yaitu adalah Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ulama. Ya, ulama siapapun, pointer dari manapun, teko wong Arab gak teko ulama. Maka harus kita berilmu supaya kita ini termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buka satu ayat dua ayat.